Pernahkah kamu merasa hidupmu serba kekurangan? Merasa apa yang kamu punya terlalu sedikit, terlalu tidak berarti, sehingga kamu berpikir apa yang bisa Tuhan lakukan dengan hidup sebesar ini? Hari ini, aku mau beritahu kamu sesuatu. Tuhan paling suka bekerja dari hal yang kecil untuk menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Pertama, kisah janda di Sarfat. Berkat dimulai dari ketaatan kecil. Dalam 1 Raja-Raja pasal 17 Alkitab mencatat kisah seorang janda miskin di Sarfat. Dia hanya punya segenggam tepung dan sedikit minyak. Bahkan itu pun makanan terakhir untuk dia dan anaknya. Setelah itu, mereka siap mati kelaparan. Di tengah situasi seputus asa itu, Tuhan mengutus Elia mendatangi sang janda. Elia berkata sesuatu yang gila secara logika. Jangan takut, buatkan dahulu bagiku. 1 Raja-Raja 17. Tuhan meminta janda miskin itu memberi terlebih dahulu. Padahal dia sendiri kekurangan. Tetapi janda itu taat, dan disitulah mukjizat mulai bekerja. Alkitab mencatat, tepung itu tidak habis dan minyak itu tidak berkurang, sampai hujan turun kembali. Perhatikan ini, mukjizat bukan terjadi setelah dia berkelimpahan. Mukjizat terjadi setelah dia memberi dari kekurangannya. Kedua 5 roti 2 ikan, berkat Tuhan selalu melampaui hitungan manusia. Di Matius 14, ada ribuan orang mengikuti Yesus. Mereka lapar, mereka butuh makan. Tetapi murid-murid berkata, yang ada pada kami hanya 5 roti dan 2 ikan. Apa yang kecil di tangan manusia, menjadi besar di tangan Tuhan. Yesus mengambil, mengangkat, memberkati, dan memecah-mecahkan roti itu. Dan yang terjadi, 5 roti 2 ikan memberi makan lebih dari 5.000 orang. Dan masih ada 12 bakul sisa. Ingat ini, Tuhan tidak pernah bekerja berdasarkan jumlah. Tuhan bekerja berdasarkan iman. Ketika Tuhan mengalihkan apa yang diserahkan kepadanya. Dalam kedua kisah itu, ada pola yang sama. Kekurangan diberikan kepada Tuhan menjadi kelimpahan. Sedikit ditempatkan di tangan Tuhan menjadi banyak. Yang tidak cukup diberkati Tuhan menjadi lebih dari cukup. Kita sering menunggu sampai kuat, sampai punya banyak, sampai mampu. Tapi Tuhan berkata, beri aku apa yang ada padamu, walaupun kecil, walaupun sedikit, aku akan membuatnya berlipat ganda. Tuhan tidak butuh apa-apa darimu, tapi Tuhan ingin hatimu yang percaya, ketaatanmu, imanmu. Kelimpahan dimulai dari sikap hati, bukan jumlah harta. Kadang Tuhan mengizinkan kita berada dalam kekurangan, supaya kita belajar bahwa sumber berkat bukan uang, bukan pekerjaan, bukan manusia, tetapi Tuhan sendiri. Kelimpahan tidak selalu dimulai dari rekening bank yang penuh. Kelimpahan dimulai dari hati yang percaya, langkah kecil ketaatan, kemauan untuk memberi, sikap yang tidak takut kekurangan, dan keyakinan bahwa hidup kita ada dalam tangan Tuhan. Kelimpahan bukan soal memiliki banyak. Kelimpahan adalah ketika Tuhan hadir di dalam prosesnya. Ingat ini, yang kecil di tanganmu bisa menjadi sangat besar di tangan Tuhan. Melangkahlah dengan iman, dan lihat bagaimana Tuhan mengubah kekuranganmu